hormati, hari ini kami masyarakat suku Kawe minta untuk tambang petaka Asam dibuka. Buka tambang, buka tambang, buka tambang. Kita dari pagi sampai sore bertemu dengan masyarakat. Nah, memang ada gejolak-gejolak, tapi ya pendekatan yang kita datang kepada mereka. Ini demi pembangunan nasional. Cuma pulau kecil, yang lain kan masih ada. Negara lain juga lebih parah kok, masa kita nggak boleh untung? Dan dari sana, keserakahan tumbuh pelan-pelan, sembunyi di balik rapat-rapat ber-AC, dibungkus jargon patriotisme. Apa yang awalnya cuma kompromi kecil soal etika lama-lama jadi hal biasa. Sampai akhirnya seluruh ekosistem dan budaya pun dikorbanin tanpa rasa malu. Kita ini pemilik nikel. Tapi saya mau kasih tahu bahwa kita tidak pernah jalan cari investor untuk bawa masuk investor di wilayah adat kita. Kita tahu leluhur kita jaga alam, kita jaga alam. Yang bawa masuk investor ke Raja Ampat ini bukan orang asli. Orang-orang Papua yang tinggal di Jakarta sana mengaku diri sebagai orang asli Raja Ampat. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Indo Layar Digital Reaction. Oke guys, hari ini kita akan membahas kelanjutan dari dicabutnya izin iup tambang nikel di Raja Ampat ya. Banyak warga adat masyarakat Papua yang demo ya, menuntut dibukanya kembali tambang nikel di Raja Ampat ya. Dan juga ada pidatonya Bupati Raja Ampat ya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Bebas Oke guys, itu tadi video tentang tambang nikel Raja Ampat bebas pajak. Jokowi dan Luhut dalang sebenarnya apa cuman hoaks? Nah, Bareskrim usut tambang nikel ilegal di Raja Ampat. Kejahatan lingkungan jangan ditolerir ya. Oke, coba kita baca komenannya guys. Nah, mampukah rakyat melawan perampok negara ini? Kita lihat aja guys ya. Semua dimulai dari dinasti Mulyono. Dalang setan penghancurnya Joko Bodong itu nabi, nggak bisa diusik. Luhut dan Mulyono hanya hama di negeri ini, biang korupsi, katanya komenan netizen guys. Oke, kita next video selanjutnya guys. Atau seluruh Indonesia ini kita nih, saya kepala suku, kemudian Pak Mokhtar Raja Nikel, kita semua ini punya nikel di Pulau Waigeo. Kita ini pemilik nikel. Tapi saya mau kasih tahu bahwa kita tidak pernah jalan cari investor untuk bawa masuk investor di wilayah adat kita. Kita tahu leluhur kita jaga alam, kita jaga alam. Yang bawa masuk investor ke Raja Ampat ini bukan orang asli. Orang-orang Papua yang tinggal di Jakarta sana mengaku diri sebagai orang asli Raja Ampat. Mereka aja yang bawa datang investor ke sini. Bukan orang asli, bukan. Jadi kita ini seperti tadi kita sudah sepakat ya, bahwa tambang kita bisa tutup karena kita tidak ada kaitan dengan investor. Tapi apa kompensasinya buat masyarakat adat? Tutup baru dong kerja, anak istri dong kasih makan apa? Jadi harus ada kompensasi. 1 tahun 1 triliun harus kasih untuk mereka. Kalau tidak kasih, tambang buka. Kita buka tambang karena kita pemilik. Kita pemilik. Yang bicara larang-larang tambang apa segala macam itu mereka kita tidak tahu. Tapi Raja Ampat ini kita punya. Kita masih jaga Raja Ampat ini supaya utuh. Kalau kemarin saya bicara di video yang satu itu karena saya PNS. Sekarang saya bicara karena saya ketua lembaga masyarakat adat suku Ambel, suku terbesar di masyarakat adat suku asli di Pulau Waigeo. Jadi tambang kita tutup dengan catatan 1 triliun harus kasih ke kita. Terima kasih. Oke guys, itu tadi pernyataan pemilik hak ulayat tambang nikel Raja Ampat ya, Saudara Julianus Tebu ya. Dengan beberapa pernyataannya ya, katanya kalau tambang mau ditutup minta kompensasi 1 triliun ya, kalau nggak bisa
ya harus dibuka keadaannya seperti itu guys. Oke, kita next video selanjutnya. Semua demi nikel untuk menggerakkan mobil listrik. Katanya ini kemajuan. Tapi kemajuan untuk siapa? Salah satu hal yang ingin aku bahas adalah moral disengagement. Kita membenarkan yang nggak bisa dibenarkan. Ini demi pembangunan nasional. Cuma pulau kecil, yang lain kan masih ada. Negara lain juga lebih parah kok, masa kita nggak boleh untung? Dan dari sana, keserakahan tumbuh pelan-pelan, sembunyi di balik rapat-rapat ber-AC, dibungkus jargon patriotisme. Apa yang awalnya cuma kompromi kecil soal etika lama-lama jadi hal biasa. Sampai akhirnya seluruh ekosistem dan budaya pun dikorbanin tanpa rasa malu. Ini bukan sekedar kegagalan kebijakan. It's a failure of conscience. Kegagalan hati nurani. Ironisnya, masyarakat Papua yang sekarang kita rugiin ini dulu justru penjaga surga ini. Raja Ampat bukan sekedar pulau. Ini peringatan. Kalau kita diem aja, apalagi yang kelompok serakah ini bakal rebut air kalian, tanah kalian, masa depan anak-anak kalian, kita masih punya pilihan. Bersuara sekarang, apa jelasin suatu hari nanti. Kenapa kita diem aja? Oke guys, itu tadi pernyataan dari artis Cinta Laura ya. Menurutnya Raja Ampat bukan hanya aset nasional, tapi rumah bagi masyarakat adat yang sudah tinggal di sana turun-temurun ya. Ia pun menyerukan agar wilayah ini tak diperlakukan seperti lahan yang bisa diganti kapan saja. Oke, kita baca komenan ya. Cinta Laura itu keturunan asing, nggak mau negara Indonesia maju. Apakah dia ada kontribusi untuk kesejahteraan Papua? Komenannya lucu guys. Dasar SDM rendah norak. Aduh. Kalau Cinta Laura sudah speak up, itu artinya Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Benar ya. Kelihatan artis cerdas ya. Cinta Laura yang pintar dibanding pengikut Mulyono. Oke, kita next ya. Bapak Presiden yang kami hormati, hari ini kami masyarakat suku Kawe minta untuk tanda peta ASEM dibuka. Buka tambun, buka tambun, buka tambun. Asli dari Sepele. Bapak teluk mama dari Sepele Arpele. Supaya yang kasih viral di media itu lo tahu siapa selama ini konslapor yang begini nih, yang punya tempat tanah. Saya sampaikan buat Grand Beach, sambung lagi dari rekan-rekan saya. Selama ini ada di mana? Datang sebagai pencuri, tidur di tempat orang, tidak pernah masuk izin di kampung Sepele, dan tidak pernah digunakan di sini. Pagi ambil gambar, kasih viral di media sosial, seakan-akan ini kami yang bukan punya negeri ini. Mereka harus datang dan bertanggung jawab. Datang yang bertanggung jawab, datang ke Sepele. Ke Sepele. Jangan udah makan udah tepuk sendiri, tepuk sendiri. Sepele supaya mereka bisa klarifikasi sama masyarakat Sepele atau tidak. Berani atau tidak? Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Saya bicara, saya punya bukti. Saya ke Grand Beach itu, mulai seputaran ini, Pulau Kawe itu. Datang nginap di sebelah Vietnam, kasih naik video, paginya kasih naik kapal drone. Saya tidak dengan speed punya kekuatan mesin cuma 240. Seandainya saya pakai 200, saya kita sampai dapat. Tapi saya mereka pakai mesin yang lebih cepat daripada saya. Saya kejar sampai di belakang, saya bilang tidak apa-apa, saya tidak dapat, tapi suatu saat akan jadi bukti. Ternyata sudah viral di ini, media sosial. Bukti dokumentasi video ada di saya. Saya bicara bukan atas ini. Sampai hari ini terjadi.
Jadi mereka bertanggung jawab. Terjadilah pemalangan di Pulau Wayang. Siapa yang palang? Masyarakat yang punya tempat, yang dari dulu, dari wayang. Mereka jaga orang lain bisa peduli. Orang dari luar yang banyak punya kepentingan bisa peduli sama wayang. Terus kami yang punya negeri. Jadi sampaikan kepada pejabat-pejabat kami yang tinggi, gubernur, presiden, menteri, bahkan gubernur dan bupati sebagai kepala daerah. Bilang di Gaga baik-baik saja, bermasalah hari ini siapa yang bermasalah? Tempat lain yang bermasalah, kami yang kena imbas di sini. Disitulah kenapa sampai bisa viral. Mereka yang disiapkan wayang kami di belakang kami sini. Mereka yang disiapkan itu yang punya tempat ini, yang punya wilayah adat ini. Mereka di kampung Serpong itu tidak ada penghuni. Mereka busuk. Padahal ini editan ini, busuk sampai di laut. Ikan mana di mana? Datang baru lihat. Datang baru lihat dan saksikan sendiri dengan pinjam mataku. Dan Tuhan sudah ciptakan itu. Jangan sembarangan untuk apa? Firasat media yang tidak betul. Jadi yang bapak-bapak datang ini yang sudah ini kami masyarakat. Masyarakat itu ada suku kale. Kami asli. Kami asli. Kami ini masyarakat asli. Bukan perang. Oke guys, itu tadi masyarakat suku Kawe ya, demo minta PT Kawe Sejahtera Mining ya, izinnya dibuka kembali. Jadi para pendemo ini minta izin tambang dibuka kembali ya guys. Oke, kita akan baca komenan ya guys. Jangan pikir hari ini Bapak, pikir 15 tahun, 30 tahun ke depan, anak cucu ke depannya, kasihan nanti. Mereka yang bekerja di tambang terlanjur ambil kredit motor, pusing bayar cicilan kalau tambang ditutup. Kok bicara begitu? Karena uang sudah ada di depan mata, jadi bicara begitu. Ya itu tadi komenan-komenan netizen ya. Oke, kita next ya. Bapak Presiden, agar izin yang sudah dikeluarkan Bapak cabut dikembalikan kepada kami. Pertama. Kedua, dengan izinnya ini dikembalikan, maka pekerjaan akan bisa berjalan kembali demi mensejahterakan kami, orang-orang kecil. Bapak bayangkan saja di sini, kami pekerja rata-rata itu ijazah SMA di bawah. Kami masuk dengan modal 2 surat saja, KTP dan KK. Kurang lebih jumlah karyawan yang ada di sini orang Papua itu sudah melebihi apa yang menjadi batas yang MLB berikan kepada kami 2 kasus. Bapak selidiki PT Gag Nikel itu dia punya jumlah orang. Jadi tolong, cek sekarang. saya minta Bapak Presiden tolong kembalikan izin kami. Karena imbas daripada ini semua, besok kami akan pulang. Bayangkan, ratusan karyawan akan pulang dari sini ke rumah. Kami tinggalkan keluarga kami di sini yang pemilik hak wilayah tanah adat. Kami akan pulang. Kami akan pergi bertemu dengan istri dan anak-anak kami. Apa yang akan kami sampaikan? Karena mereka semua sudah tahu bahwa izin ini dicabut langsung oleh Bapak Presiden. Saya minta dengan segala kerendahan hati, Bapak tolong kembalikan izin kami. Saya minta. Dan yang terakhir, saya minta untuk lembaga atas nama Greenpeace ya, saya minta untuk datang dan bertanggungjawabkan apa yang kau sudah buat. Karena sampai hari kami bertanggungjawabkan dari segala kiritan foto, kabar-kabar yang keluar di media, kami minta untuk datang klarifikasi dengan kami. Bapak datang seperti pencuri. Bayangkan, bukan pencuri di waktu malam ya, pencuri di waktu siang. Sekian dan terima kasih. Saya berdiri di sini lebih banyak rambut lurus, kulit putih. Kami hitam kulit, keriting rambut, pekerja kaki bambu. Selama ini kami mencari pekerjaan juga sulit. Terima kasih Tuhan, melalui apa yang Tuhan berikan melalui perantara, kami bisa dapatkan pekerjaan dengan mudah. Kami yang bekerja di sini, jujur Bapak, kami
Kenapa tidak ada? Awak media yang memberikan isu hoax, tolong datang kembali, lihat real. Bapak Gubernur yang terhormat, Bapak berbicara berdasarkan data dan kajian. Silakan datang, lihat sesuai dengan data kajian. Apakah benar seperti ada isu hoax? Karena terumbu kami hancur, laut kami merah. Tidak ada. Bapak Presiden, Oke guys, itu tadi salah satu statement dari para pendemo yang ingin meminta izin tambang nikel di Kawai dibuka kembali ya. Oke, kita akan baca komenan aja ya. Orang hidup dengan kebun tapi anak-anak sekolah semua, stop tambang. Raja Ampat itu surga dunia, bukan neraka tambang ya. Oke, kita next aja video selanjutnya guys. Sehingga pada hari ini kita dari pagi sampai sore bertemu dengan masyarakat. Nah, memang ada gejolak-gejolak, tapi ya pendekatan yang kita datang kepada mereka, menyampaikan permohonan maaf kita kepada mereka. Karena salah satu kegiatan yang di Pulau Batampele itu ada sekitar 50 pemuda yang sudah di base camp, hari ini juga nanti kehilangan pekerjaan, makanya mereka tuntut itu hingga sempat juga ada aksi untuk pemelangan homestay di wilayah-wilayah mereka. Nah, kita duduk dan kita sepakat, pemerintah hadir untuk mereka. Kami bilang kami ada untuk kamu, jangan kecewa. Kalau memang hari ini Pak tambang tidak jalan, pemerintah hadir, kita sama-sama cari solusi apa yang kamu mau. Apa yang kamu mau supaya hari ini juga pemerintah, supaya sama-sama kita bisa mencapai solusi itu, bisa menghasilkan pekerjaan itu untuk menutupi kekecewaan mereka, karena mereka anggap bahwa piring makan mereka sudah pecah. Lagian juga dengan ada berkaitan dengan masyarakat adat yang punya hak wilayah di sekitar itu. Mereka untuk bahwa harga diri mereka tidak ada, jadi mereka mulai palang-palang spot-spot wisata itu. Nah, jadi kita sudah duduk dengan mereka, kita sudah sampaikan persepsi, kami minta waktu mereka, kami tunggu mereka 3 hari. Mereka karena tadi untuk mereka duduk remuk, kira-kira apa yang nanti pemerintah lakukan untuk mereka. Nah, solusi apa, pekerjaan apa yang mereka minta, nah, kita cepat. Mungkin dalam hal ini ada teman-teman atau pemuda-pemuda yang ingin kerja di tambang, supaya kita kerjasama dengan contoh di Gas Nikel kalau masih aktif, kita dorong yang ingin kerja ke Gas Nikel, ada yang ingin usaha, kita nanti bantu. Mungkin mau bikin homestay, kita harus pemerintah bantu, ada yang ingin di nelayan mancing, kita harus. Ini Bupati Raja Ampat ya buka suara tentang dicabutnya izin perusahaan tambangnya dan sedang bernegosiasi dengan masyarakat ya. Bantu dengan fasilitas itu, salah satu mereka tadi minta juga motor tempel untuk mancing supaya bisa berlangsung kehidupan mereka. Hari ini kami himbauan juga, karena kami tidak sempat ke Kawai. Di situ ada 2 kampung, yang itu kampung Selpele dengan Salio. Sehingga di situ ada gejolak-gejolak, mereka ada sempat juga palang spot-spot wisata mereka untuk dilarang kunjungan wisata ke situ dulu. Jadi saya juga tadi sudah himbauan kepada Kepala Dinas Pariwisata untuk sementara tolong sampaikan kepada pengusaha wisata, terutama pengusaha homestay, nah, jangan dulu izinkan tamu turis ke wilayah-wilayah ini dulu, karena kita tidak takutnya ini masih panas, semua udara juga masih mendidih, akhirnya mereka bisa lakukan hal-hal yang tidak kita inginkan kepada para pengunjung wisata itu. Jadi saya sudah sampaikan ke Kadis himbauan untuk dalam waktu yang dekat ini jangan dulu, sambil kita coba pendekatan pemerintah daerah, pendekatan dengan masyarakat di sana tentang mereka punya keinginan itu, baru setelah mereka sudah paham, sepakat, baru kita bisa buka lagi.
jadi tutup dalam waktu yang singkat, tidak lalu karena dalam waktu singkat kami bilang kami tutup dulu imbauan ke sana, jangan lakukan wisata ke lokasi-lokasi ini. Pak, mungkin bisa dipertegas lokasi-lokasi mana saja nih Pak? Lokasi yang di mana ada tambang itu di situ masyarakat wilayah itu, contoh salah satunya di Wayak, Waigeo Barat Daratan. Sehingga Oke guys, itu tadi tanggapan dari Bupati Raja Ampat ya, pasca dicabutnya izin 4 perusahaan tambang ya. Bupati Raja Ampat, Ori Deko Burda melakukan pendekatan kepada masyarakat yang terdampak ya. Untuk sementara spot-spot wisata yang dekat dengan perusahaan tambang ditutup. Oke, kita akan baca sedikit komen. Tambang juga menimbulkan perpecahan. Raja Ampat dulunya damai, kini karena keinginan mendapat uang dari pertambangan mereka kehilangan hati nurani. Ya, itu tadi salah satu komenan dari netizen ya. Oke, kita next video selanjutnya guys. Oke, izin menjawab. Halo adik, itu Bupati Raja Ampat ada klarifikasi di sosmed deh. Katanya warga Raja Ampat nggak ada masalah. Emang adik ini warga Raja Ampat? Mana yang benar deh, kami hanya melihat di sosmed aja. Kalau Bapak ngikutin perkembangan kasus ini dari awal, pasti Bapak ngerti sih kenapa saya bisa ngomong pada awal tambang itu masuk, nggak ada musyawarah dulu pada pemerintah setempat maupun masyarakat lokal. Dan jika Bapak pernah melihat postingan sebelum video penambangan ini viral, Bupati Raja Ampat itu pernah mengatakan bahwa yang punya kewenangan itu ada di pusat. Saya cuma mengikuti, yang berarti perizinan itu turunnya langsung dari pusat. Nggak ada musyawarah dulu bersama pemerintah daerah, bahkan masyarakat lokal yang ada di sana. Dan Bapak juga bisa lihat dari video klarifikasi yang sedang viral, yang dimana gubernurnya bahkan Bupati Raja Ampat sendiri mengatakan bahwa masyarakat yang ada di Raja Ampat sendiri nggak masalah kalau penambangan ini dilakukan. Tapi di sebelahnya itu ada Menteri SDM Bahlil, yang dimana beliau yang mengeluarkan surat izin buat PT Gang ini beroperasi di sana. Yang berarti dapat disimpulkan bahwa bupati dan para pejabat di sana itu ditekan dari para atasan untuk mengatakan seperti itu. Dan itu saya rasa udah jadi rahasia umum di Indonesia ini. Jika kamu tidak mau mengikuti aturan dari atas, ya mungkin jabatan kamu bakalan hilang. Itu sudah sering terjadi sih untuk di Papua, teruntuk di tanah Papua. Dan Bapak ngomong kalau kamu orang asli Raja Ampat apa enggak, soalnya masyarakat di sana juga menerima kehadiran daripada PT Gang ini ya. Bapak bisa lihat terlebih dahulu, ada perbandingan, ada orang asli Papua yang menolak dan orang non-OAP yang menerima. Itu semua adalah orang-orang yang menerima itu semua adalah bagian dari keluarga PT Gang itu sendiri, dan orang-orang bayaran sih yang dipakai untuk mengalihkan isu penolakan yang mengatasnamakan warga Raja Ampat. Dan jika Bapak bertanya kepada saya warga mana, kok bisa menyuarakan tentang Raja Ampat? Yang perlu Bapak garis bawahi adalah tentang kerusakan ekosistem alam yang sedang terjadi di atas Raja Ampat ini udah jadi berita nasional, dan saya rasa siapa saja boleh menyuarakan tentang kejadian ini. Dan apalagi saya orang Papua asli, masa saya diam ketika tanah saya dikeru,
mau dihancurkan, bahkan Raja Ampat yang sering dijuluki surganya dunia mau dihancurkan. Lah gimana dong? Sebelum itu semua terjadi, kita harus mewaspadai dari sekarang. Yang ada pepatah mengatakan, siapkan payung sebelum hujan. Oke guys, itu tadi salah satu tanggapan dari warga Papua ya. Dia mendukung untuk ditutupnya tambang nikel di Papua karena dapat merusak lingkungan Papua ya. Oke, kita akan baca sedikit komenan ya. Bahlil tersebut memang itu ya, sudah selayaknya dipecat dari kementerian ya. Bahlil itu bazar-bazar pengusaha ingin mengeruk hasil kekayaan alam, katanya netizen ya guys. Oke guys, itu tadi video-video tentang Raja Ampat ya. Ada yang demo untuk meminta dibuka kembalinya tambang Raja Ampat di Kawai, dan ada juga pidatonya Bupati Raja Ampat, dan juga video-video warganet ya yang meminta tambang di Raja Ampat ditutup. Wah. Oke guys, sekian dulu video kali ini ya. Mungkin akan kita bahas video-video menarik lainnya ya. Apabila ada salah-salah kata ataupun ucapan dan informasi dari saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.